Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Sahih Muslim disebutkan suatu ketika Utsman bin Affan itu sedang berjalan-jalan di sekitar kota Madinah, dikancani rewangipun paring asma Hani. Ketika jalan-jalan, beliau ini melewati sebuah pemakaman. Beliau berhenti dan menangis. Hani bertanya, "Ya Syekh, ya juragan gitu ya, kalau pembantu soalnya. Kenapa panjenengan kok menangis?" Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya dulu pernah mendengarkan Kanjeng Nabi dawuh. Apa yang beliau ucapkan? Al-qabru awalu manazil akhirah. Kuburan itu jamaah, kata Rasul, kuburan itu adalah transit awal kita di akhirat. Jadi kuburan adalah transit awal kita di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisyara minhu. Barang siapa yang selamat di kuburannya, bisa mempertanggungjawabkan semua aktivitas di dunia, maka setelah ini akan dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Akan mudah untuk meraih jannahnya. Famalam yanjih, barang siapa yang enggak selamat di kuburannya, banyak persoalan, banyak pertanyaan yang belum bisa dilakukan, dijawab dengan baik, sehingga kemudian azab kubur pun dia dapatkan. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka setelah ini akan lebih dahsyat daripada di kuburan itu. Nah, jamaah, sekarang kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala usia kehidupan. Mari kita isi dengan banyak beramal soleh. Karena ini nanti akan sangat bermanfaat kelak di alam barzah. Setiap kita pasti mati, enggak ada yang abadi dalam kehidupan itu, pasti mati. Maka orang yang mati itu kata Rasul, mal mayyitu illa kal gorikil mughawis. Orang mati itu koyok wong kelelep butuh pertolongan. Jadi orang mati itu nggak bisa apa-apa, hanya butuh pertolongan. Dari siapa? Dari yang hidup dan amal-amal yang dulu pernah dia kerjakan. Ya, jadi nggak benar misalkan Ustaz, wis mati Ustaz iki, jaluk donga, Ustaz. Ya, Ustaz Bakhtiar ya. Jangan doakan kula nggih, kula ajenge mantu. Cek cocok wetone. Wis mati gak selapo-lapo. Maka orang yang mati kal gorikil mughawis, seperti orang yang kelelep butuh pertolongan. Sehingga itulah kenapa ketika Rasulullah setelah memakamkan sahabat Nabi, kemudian beliau bersabda, "Istaghfirullaha li akhikum was'alul khaira fa inul an yus'al." Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini dan mintalah kebaikan ya, untuk saudaramu ini, karena hari ini dia dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang mati butuh doanya orang yang masih hidup. Orang yang mati ya butuh celengan amal-amal yang dulu dia pernah kerjakan, sedekah jariyah dan sebagainya. Orang yang mati jamaah butuh ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita sama-sama belajar untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ini nanti ya setiap kita dapat ilmu, kita amalkan, kemudian kita transfer ke orang lain, Masya Allah, dengan dapat saham yang banyak. Ada WA, nanti malam ngaji, jangan lupa setiap Senin kedua di Masjid Al-Hidayah ngaji bareng Ustaz Nasir. Nah, itu dengan dapat pahala. Ilmu yuntafi'u bihi. Karena jamaah semangat terus dalam thalabul ilmi agar kita mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan lagi kitab fikih kita ya, fikih Muhammadiyah ya. Kemarin kita bahas tentang nawaqidul wudu,
sebab-sebab yang membatalkan wudu. Sudah kita bahas semuanya sampai tuntas. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab terakhir bagian masalah toharoh, yaitu apa saja yang diwajibkan dalam berwudu dan apa saja yang disunahkan dalam berwudu. Yang diwajibkan dalam berwudu itu ada 3. Yang 2 ittifaq para ulama, yang satunya masih ikhtilaf. Ya. Yang pertama, diwajibkan kita berwudu ketika kita sholat. Secara mutlak orang yang sholat ketika dia batal, dia wajib berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tuqbalu salatu abdi idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak akan Allah terima salatnya hamba Allah ketika dia batal sampai dia berwudu. Jadi kalau dia itu sholat kemudian dia batal, dia wajib berwudu. Meskipun tinggal innaka hamidum majid, batal sudah. Enggak usah aduh nanggung apa yang enggak ngerti wis enggak bisa. Ya. Atau mau ya mau astut ya enggak bisa sudah. Ya. Kalau sudah batal ya batal. Maka orang yang batal maka dia wajib berwudu ketika dia sholat. Kalau dia batal enggak berwudu, maka sholatnya enggak akan Allah terima. Itu mutlak para ulama sepakat. Ya. Yang kedua jamaah, tawaf ila Baitul Atiq. Tawaf meliling Ka'bah 7 kali itu ittifaq para ulama sepakat wajib dalam kondisi suci. Ya. Orang yang batal ketika dia tawaf enggak sah tawafnya. Makanya sekarang kita lihat orang ketika dia itu di matof itu tempat tawaf, itu akan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Panjenengan jamaah, saya mau tanya, ketika jenengan berwudu kemudian ingin tawaf, di situ banyak laki perempuan campur jadi siji. Dempok wong wedok batal apa mboten? Batal. Nah, nek jenengan batal gak isi tawaf nek kono wong wedok syarat-syarat. Kabeh menghindari ya apa? Aduh wong wedok. Ya gak bisa. Ya, maka kemudian ketika masalah batal wudunya menyentuh wanita itu, para ulama ada 3 pendapat. Nanti kita ambil bagaimana tarjih mengambil pendapat yang paling kuat. Berawal dari surat Al-Maidah, surat yang kelima yang keenam, bahwa di antara sebab batalnya wudu adalah aula mastumunisa atau menyentuh wanita. Kalau kita baca di mushaf kita Al-Qur'an, mushaf Utsmani yang kita baca sehari-hari itu, lamnya pakai lam panjang. Aula mastumunisa. Ya. Orang-orang Arab kalau lamnya panjang itu ya dulu lil musyarakah. Itu menunjukkan kedua belah pihak aktif melakukan sesuatu, baik laki maupun perempuan, musyarakah. Maka orang-orang Arab itu la mastum itu bermakna jima, jamak tumnisa, berhubungan suami istri. Maka kemudian mereka berkesimpulan menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, la mastum nisa adalah au jamak tumunisa, berjima, berhubungan suami istri, maka itu batal. Kalau hanya menyentuh enggak batal. Apa dalilnya? Di bulan Ramadan setelah Rasulullah itu berwudu, beliau menyentuh Aisyah. Ya, Aisyah dicium. Ya, siapa yang ngerti Pak? Ngembung Pak. Ngerti ngembung? Bu, ngerti Bu ngembung Bu? Nyipok ya. Jadi Rasulullah mencium Aisyah. Ya. Maka Aisyah pun tersipu-sipu malu dan bahagia. Maka merahlah ya khudduha, apa namanya itu, pipinya itu memerah. Maka Rasul bersabda, "Ya Aisyah, innal qublata la tanqudul wudu wa la tuftir shaim." Wahai Aisyah, sesungguhnya mencium itu tidak sampai membatalkan wudu dan tidak sampai membatalkan puasa. Maka dari sini ulama mazhab Hambali dan Maliki bersepakat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Nah, di Mekah Al-Haramain itu mazhabnya adalah mazhab Malik dan mazhab Ahmad bin Hambal. Sehingga kalau tawaf enggak batal meskipun bersentuhan. Hanya bedanya nanti kalau berwudu ketika mengusap kepala harus keseluruhannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah ya,
Menyentuh tidak batal kalau tidak ada syahwat. Ya. Kalau dengan syahwat maka dia batal. Nah, kalau mazhab Syafi'i batal. Kenapa batal? Beliau berpendapat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi itu lamnya lam pendek. Kalau lam pendek dibaca lamastumun nisa. Karena ada di antara sab'a qiraah itu qiraah sab'ah atau qiraah tis'ah, 9 bacaan ya yang sahih. Itu ada yang membaca lamnya lam pendek. Au lamastumun nisa. Nah, kalau lamnya dibaca pendek, maka maknanya masastumul nisa, menyentuh wanita. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh wanita itu batal. Nah, loh, pripun kalau kita misalkan mau tawaf, kan nggak bisa menghindari wanita. Padahal at-tawaf bil baitul atiq, ya, tawaf di Ka'bah itu ketika dia melakukan ibadah umrah atau haji, dia wajib dalam kondisi suci. Sepripun niki? Ya, maka kemudian talfik. Talfik itu merubah mazhab. Merubah mazhab ketika dia melakukan ibadah haji dan umrah. Mengikuti mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sehingga posisi wudhunya dirubah. Yang selama ini bermazhab Syafi'i itu wudhunya seperti gini, ya, dirubah menjadi semuanya. Nah, jadi jenengan kalau umrah haji, ketika jenengan tawaf, harus niat merubah model wudhunya. Ya. Sama wudhunya itu sama, hanya bedanya di mengusap kepala. Ya, nah kemarin telah kita bahas itu. Kalau mazhab Syafi'i, ya mengusap kepalanya hanya sebagian. Kalau Malik dan Ahmad bin Hanbal itu semuanya. Nah, jadi kalau jenengan nanti mengikuti mazhab Syafi'i di sini, ketika tawaf atau ketika ibadah haji dan umrah harus merubah arah mazhabnya dalam berwudu, ya mengikuti mazhab Hambali dan Maliki. Nah, bagaimana posisi tarjih? Posisi tarjih karena melihat dari nas dalil yang kuat, ya diantaranya adalah ketika Rasulullah itu salat qiyamul lail, beliau disentuh kakinya oleh sang istri dan beliau tidak membatalkan salatnya, tetap dalam kondisi salat. Maka kemudian dalam tarjih disebutkan menyentuh wanita baik itu sengaja maupun tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Nah, ngoten nggih. Di situ. Jadi sekali lagi sepakat para ulama, tawaf mengelilingi Ka'bah itu wajib dalam kondisi suci. Adapun sa'i enggak masalah. Jenengan wetenge kembung mau masuk ke Masjidil Haram, mau tawaf ditahan. Ya, setuju. Tahan aja. Kembung Ustaz, tahan aja. Jangan batal repot jenengan mangke. Soalnya wudu di luar atau cari tempat wudu yang lain. Nah, nanti pas waktu sa'i tokno kabeh gak apa-apa. Sa'i tu gak apa-apa kan? Karena sa'i tidak wajib dalam kondisi suci ya. Ini dua yang sepakat oleh para ulama. Nah, yang ketiga jamaah yaitu masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ini ikhtilaf berbeda di kalangan fuqaha. Bagaimana tarjih mengambilnya? Ya. Apa sebab perbedaan pendapat tentang menyentuh mushaf ini? Hadis sahih dari Umar bin Khattab, riwayat Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi, dan sanadnya itu sahih. Sanadnya muttasil dan para perawinya ini thiqat. Ya, sehingga para ulama hadis sepakat ini hadis sahih. Apa hadisnya? La yamusal Qur'an illa tahirun. Rasul bersabda, tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang tahirun. Nah, tahirun ini jamaah ya, itu masih ikhtilaf maknanya. Suci. Suci sing kaya apa? Sing boleh nyentuh mushaf Al-Qur'an itu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksudkan tahirun adalah tuhrun min hadasil asghar. Suci dari hadas kecil. Sehingga orang yang batal wudhunya hadas kecil, ya ngentut, buang hajat, kan hadas kecil kan? Ya. Maka kalau dia mau baca Al-Qur'an, maka dia harus berwudhu. Mazhab siapa? Syafi'i. Ya. 3 ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik,
bahwa yang dimaksud dengan tahir adalah tuhrun min hadasil akbar, suci dari hadas besar. Artosipun selama dia tidak haid, tidak nifas, tidak junub, maka dia boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, ngoten jamaah. Meskipun dia ngentut, meskipun dia baru buang hajat misalkan, enggak apa-apa. Menyentuh maca Quran enggak apa-apa. Pokoknya dia dalam tidak kondisi haid, nifas atau junub. Dan ini dipakai oleh majelis tarjih. Nah, yang ketiga, pendapat Daud Az-Zahiri yang tidak populer. Ya. Yang dimaksud dengan tahirun adalah al-mu'minun. Selama dia beriman, meskipun dia haid, nifas, junub, ya, maka dia boleh menyentuh atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ya, kenapa? Apa dasarnya? Dia mengatakan hadis Nabi, ya Abu Hurairah, wallahi innal mu'mina tahirun la yanjus. Demi Allah Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin itu tahirun, nah kan? Suci tidak najis. Nah, ini pendapat Daud Az-Zahiri. Pendapat yang ketiga, yang keempat, ya pendapatnya Wakjo ini, ya. Tahir itu jenenge manungsa. Jadi artinya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali namanya Pak Thohir. Selain Pak Thohir gak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, ini jangan diikuti pendapat ini, salah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi demikian ya pendapat tentang menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi yang disepakati adalah mushaf Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran dan terjemahannya, bukan tafsir Al-Quran, bukan, tapi adalah mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran dan terjemahnya maka boleh. Ya. Tarjih juga menyebutkan wong haid nifas gak apa-apa belajar tafsir Al-Quran. Ya, karena dia bukan mushaf Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran adalah ya Al-Quran full mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30. Oke, ini 3 hal yang diwajibkan untuk berwudu. Nah, baik, kita lanjut lagi. Ma yustahabul lahu. Terus apa saja yang disunahkan untuk berwudu? Ya, banyak jamaah rahimakumullah. Saya ambil beberapa saja. Yang pertama indan naum. Ketika mau tidur, itu disunahkan untuk berwudu dulu. Ya. Karena ketika jenengan tidur itu fa inan nauma sibul maut. Orang yang tidur itu ibaratnya kados tiang sedo. Roh jenengan iki nggih digenggam oleh Subhanahu wa taala. Nek Allah ngersakan balikno ya jenengan urip maneh, nek Allah mboten ngersakan balikno ya jenengan ya sedo salawas-lawasi. Ya. Jadi orang tidur itu kok wong mati. Makanya kemudian ketika kita tidur, kita disunahkan untuk berwudu agar dalam kondisi suci. Bek-bekne iku tidur kita yang paling akhir, Masya Allah. Kita tidur dalam kondisi yang suci. Dulu pernah saya sampaikan kan hadisnya kan sahih dari muttafaqun alaih bahwa ada 3 amalan yang secara otomatis Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Ya. Di antaranya adalah isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Wong tidur itu jamaah ngantuke pol. Kabeh yang jeding wudu aras-arasen. Lah ketika itu dengan wudu, Masya Allah itu luar biasa. Nah, itu ya. Itu yang pertama ain dan naum. Dan Rasulullah selalu ketika beliau itu mau tidur mesti beliau berwudu dalam kondisi suci. Yang kedua, ya. Yastahibul wudu lil junub. Ya. Nah, niki. Jadi orang yang dalam kondisi junub niku juga disunahkan untuk berwudu ketika mau tidur. Kemarin saya sampaikan ini di pengajian di Ngoro, ada yang bertanya orang tua. Ya. Ustaz, ngapunten iki Bu Pak ya. Kalau kita berhubungan suami istri Ustaz malam hari. Kemudian mau mandi niku kok kados-kadose kademen. Engko bebene berhubungan lagi gimana Ustaz? Berwudu. Jadi ketika jenengan mau setelah berhubungan suami istri nggak mau mandi, maka disunahkan untuk berwudu. Udah.
Nanti kalau mau sholat subuh ya mandi, namanya mandi junub. Tapi disunahkan setelah kita ini berhubungan suami istri dalam kondisi junub, disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah, riwayatnya Al-Bukhari. Idza atahadukum ahlahu summa arada ya'uda falyatawadda. Ya. Ketika suami itu ingin melakukan sesuatu dengan istrinya, ya, kemudian dia ingin mengulangi lagi, maka setelah itu maka berwuduklah. Ya, jadi sunah untuk berwuduk. Selanjutnya jamaah rahimakumullah disunahkan untuk berwuduk nggih menika tajdidul wudu likulli shalah. Rasulullah ini ya setelah setiap kali beliau akan sholat 5 waktu khususnya, beliau selalu tajdid, memperbarui wudunya meskipun tidak batal. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Kanjeng Nabi niku setiap akan sholat selalu berwudu. Ya, selalu berwudu. Jadi misalkan tadi kita maghrib berwudu, sholat ya enggak batal. Mau sholat isya berwudu lagi enggak apa-apa. Ya. Enggak berwudu juga enggak apa-apa asalkan tidak batal. Tapi sunahnya ya kita menyempurnakan wudu dengan selalu memperbarui wudu kita. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang menika inda zikrillah, ya. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita disunahkan dalam kondisi yang suci, berwudu. Ya, maka suatu ketika Rasulullah itu batal. Ya. Kemudian ada tamu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Karena ini salam itu bagian dari zikir dan beliau segera menjawabnya, tetapi beliau dalam kondisi tidak suci, maka langsung ditayamum. Tayamum, kemudian menjawab waalaikumsalam. Nah, kenapa demikian? Karena menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan dalam kondisi yang suci. Oke. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, disunahkan juga ketika kita ini beraktivitas ya dawamul wudu 24 jam. Ya. Dan ini sulit memang. Tapi kita usahakan mau berangkat kerja, kita berwudu, nanti batal wudu lagi. Terus dawamul wudu. Kita mencoba pelan-pelan, pokoknya setiap mau berangkat kerja berwudu dulu. Ya. Umpamane batal nek kopriya wudu, nek gak ya wis kan ya. Yang penting mau berangkat kerja berwudu dulu. Tapi kalau kita bisa dawamul wudu, ya, menjaga wudu kita dengan sempurna 24 jam, masya Allah, itu luar biasa. Karena malaikat akan selalu bersamanya. Ya. Baik, sudah selesai bab tentang wudu. Ya, sekarang saya akan sedikit membahas tentang najasah. Karena toharo ini tidak bisa lepas dengan an-najasah, yaitu najis. Ya. Jamaah rahimakumullah, ingat, najis itu tidak sampai membatalkan wudu. Ya. Jadi jangan beranggapan najis kemudian batal, enggak. Jadi orang yang najis itu tidak membatalkan wudu, tapi cukup kita bersihkan, kita hilangkan najis yang menempel di baju kita misalkan, atau di tempat ibadah kita misalkan, atau di badan kita bersihkan. Tidak usah mengulangi wudu. Ya, karena itu bukan termasuk nawaqidul wudu, tidak termasuk sebab-sebab yang membatalkan wudu. Yang pertama, ya di antara macam najis yaitu al-maitatu, bangkai. Nggih, bangkai. Nah, bangkai itu binatang yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai. Atau binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bangkai. Contoh, ya, misalnya jenengan kepengen gandolan kunci buntute wedhus. Ya. Nek wedhuse dibeleh kan eman. Akhirnya buntute apa? Dijopok buntute tok digawe gandolan kunci. Itu bangkai sudah itu. Jadi enggak boleh. Ya. Jadi buntute apa? Buntute kambing tadi itu yang kita ambil dari kambing masih hidup itu namanya bangkai dan itu najis. Al-maitah. Binatang yang mati karena dimakan binatang buas itu juga bangkai.
Binatang yang mati karena jatuh dari ketinggian, pek mati. Misalnya ono sapi munggah nang loteng 3 ya. Loh sapi, akhirnya sapi ini anjlok, sapi bunuh diri, mati ya. Bangkai udah itu, tak boleh kita makan ya. Nah itu. Bagaimana Rasul bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa yahayyatun fahuwa maitatun." Sesuatu daging yang diambil, dipotong dari binatang yang masih hidup, maka itu bangkai. Ya. Tetapi ada 2 bangkai yang tidak najis. Ya, ada 2 bangkai yang tidak najis. Yang pertama, maitatus samak wal jarod. Bangkainya ikan dan belalang itu mboten najis. Ya. Yang kedua, maitatun maladamalau sailun. Bangkainya binatang yang darahnya enggak mengalir, seperti nyamuk, tawon, laler.
Allah ini siapa?